Satu lagi, sebuah cerita horor urban legend yang berkembang di daerah perbatasan Semarang sekitar tahun 1930-an dari akun Twitter @agil_r_saputra dengan judul Nyi Kemala, yang bercerita tentang kisah horor seorang wanita rentenir. Kalau kalian penasaran, langsung saja Mimin persilahkan untuk menyimak dari awal hingga akhir cerita. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik dan kita jadikan pembelajaran hidup. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Nyi Kemala atau Kemolo adalah urban legend yang berkembang di daerah perbatasan Semarang sekira tahun 1930-an. Walau cerita ini sangat lawas, tapi aku tertarik karena sang narasumber mampu memberi informasi yang lumayan detail. Nyi Kemala dulunya adalah seorang silihan hiu atau bisa disebut rentenir atau lintah darat. Mungkin jahat dan kejamnya rentenir ini tidak serta-merta hanya ada di TV atau film saja, tapi memang kemungkinan pernah ada di dunia nyata. Mungkin Nyi Kemala ini salah satu contohnya. Nyi Kemala adalah seorang lintah darat yang kejam dan terkenal raja tega di masa kejayaannya, mengandalkan bajul-bajulnya, para penagih-penagihnya, debt kolektornya, yang selalu patuh melaksanakan semua perintah tuannya. Tidak segan para bajul ini menghajar, mengambil paksa barang dari orang yang tidak mampu membayar hutangnya. Tidak terhitung lagi berapa kehidupan yang dihancurkan oleh Nyi Kemala ini. Tapi memang kata pepatah Jawa, sopo nandur mesti bakalan ngunduh. Siapa menanam pasti akan menuai akibat dari perilakunya sendiri. Nyi Kemala sang raja tega menemui ajalnya dalam keadaan gila dan bangkrut di desa sekitaran Sumowono, perbatasan Semarang, tempat Nyi Kemala tinggal. Dia sudah terkenal sebagai lintah darat yang cukup jaya. Warga desa tidak ada yang mempermasalahkannya pada awalnya. Nyi Kemala, janda tanpa anak ini awalnya bergerak sendiri. Ekspansi menawarkan pinjaman dan menagihnya sendiri, tentu dengan bunga beranak yang sangat tinggi. Tapi karena mungkin minimnya berpendidikan tahun itu, mereka mau-mau saja ditawari pinjaman dengan bunga tinggi itu, asal dapat uang cepat. Alhasil tidak sedikit juga orang-orang sekitarnya Nyi Kemala yang terjerat. Nyi Kemala memang terkenal galak dalam menagih hutang kepada debiturnya yang macet, tapi hanya sekedar galak lewat perkataan saja. Sampai akhirnya di sekitaran tahun 1930-an, terjadi gagal panen besar-besaran di desa itu. Hampir semua tanaman padi di desa itu terserang hama wereng. Tentu saja ini mempengaruhi setoran pinjaman dari Nyi Kemala. Karena tidak sedikit juga para petani yang mengalami gagal panen itu adalah debitur dari Nyi Kemala. Awalnya Nyi Kemala tetap mencoba untuk menagihnya sendiri. Tapi karena memang debiturnya dalam masa sulit, dari sinilah kekejaman itu mulai tampak. Nyi Kemala mulai melihatkan ketamakannya. Walau gagal panen adalah alasan yang cukup masuk akal untuk menunda pembayaran, tapi bukannya memberi toleransi. Justru Nyi Kemala malah mulai mempekerjakan para bajul-bajul, para penagih, debt kolektor, untuk membantu Nyi Kemala menagih hutangnya. Dipekerjakannya para bajul-bajul itu bak petaka bagi para peminjamnya. Mereka semakin hari semakin tidak manusiawi. Tidak jarang mereka menganiaya para peminjam yang belum bisa membayar, mengambil paksa barang bernilai yang rata-rata adalah hewan ternak. Sampai akhirnya ada satu kejadian saat Nyi Kemala dan para bajulnya menagih salah satu peminjamnya, sebut saja Pak Karmat. Pak Karmat ini adalah petani biasa. Beliau tinggal bertiga dengan istri dan satu anaknya. Bisa ditebak, Pak Karmat ini adalah salah satu dari sekian banyak petani yang mengalami gagal panen waktu itu. Dan sepertinya Pak Karmat ini sudah tidak bisa lagi membayar.
karena bunga dan dendanya yang semakin hari semakin meningkat karena pembayaran yang tertunda. Akhirnya harta bendanya habis hanya untuk membayar bunganya saja. Itu pun pasti belum lunas. Karena bisa jadi karena pembayaran yang telat membuat jumlah bunganya melebihi pinjamannya. Tidak ada lagi barang bernilai yang bisa diangkut oleh Nyi Kemala. Satu-satunya benda bernilai yang dilihat Nyi Kemala adalah rumah Pak Karmat. Dan tanpa ragu Nyi Kemala menyuruh Pak Karmat serta keluarganya untuk angkat kaki dari rumahnya sendiri. Tentu saja mereka tidak rela. Terjadilah negosiasi panjang, tapi tetap tidak menemui kesepakatan. Pak Karmat memohon untuk meminta waktu lagi kepada Nyi Kemala, tapi dengan tega Nyi Kemala berkata, "Pokoknya 3 hari kalian harus pergi dari rumah ini," sambil berlalu meninggalkan tempat itu. Nyi Kemala terus mengomel diiringi oleh para bajul-bajulnya yang pecicilan. Tetangga yang melihat karena mendengar keributan itu pun dibentaknya. "Bubar, ini contohnya kalau ingkar janji kepadaku." Singkat cerita, tepat 2 hari 3 malam atau menuju 3 hari, rumah Pak Karmat kebakaran. Beliau, istri, dan 1 anaknya tewas ikut terbakar dalam kejadian itu. Warga desa yang tahu kejadian itu mulai menduga-duga ada yang janggal dari kebakaran ini. Kejadiannya ini belum begitu malam, atau sekitar jam 8 sampai jam 9, dan tetangga sebelah juga tidak mendengar suara teriakan dari dalam rumah. Yang terbakar juga cuma bagian kamar saja, yang mana itu adalah tempat jasad Pak Karmat dan keluarganya ditemukan terbakar. Warga curiga kalau keluarga Pak Karmat ini dibunuh dulu sebelum dibakar, dan kecurigaan ini pastinya hanya menuju pada 1 nama, yaitu Nyi Kemala dan antek-anteknya. Beberapa hari kemudian, warga yang marah kemudian melaporkan kecurigaannya ke kepala desa. Datanglah warga desa beramai-ramai ke rumah Nyi Kemala. Tapi di situ dengan santai dan meyakinkan, Nyi Kemala menyangkal kalau dia terlibat dengan kematian Pak Karmat dan keluarganya. Warga juga ditantang untuk menunjukkan buktinya. Tapi karena itu cuma sebatas kecurigaan, warga juga bingung bagaimana cara membuktikannya. Yang jelas, warga sangat yakin kalau Nyi Kemala ada hubungannya dengan kematian keluarga Pak Karmat. Hari pun berlalu. Pasca kematian keluarga Pak Karmat, sekira 1-2 bulan, kecurigaan warga semakin menguat. Karena para bajul-bajul itu pergi meninggalkan Nyi Kemala. Dan Nyi Kemala sudah jarang terlihat di desa berkeliling menagih hutang-hutang debiturnya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian di suatu malam, warga mendengar suara teriakan, tidak begitu keras, tapi terdengar jelas. Terlihat kepulan api dari kejauhan. Rumah besar di pojok desa yang sedikit berada di lembah itu kebakaran. Itu adalah rumah Nyi Kemala. Warga berbondong-bondong mendatangi rumah Nyi Kemala, masih terdengar teriakan. Tapi karena kebakaran sudah menjalar kemana-mana, warga tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan Nyi Kemala. Perlahan teriakan itu hilang bersama kobaran api yang melahap habis rumahnya. Nyi Kemala meninggal terbakar bersama rumahnya, persis seperti keluarga Pak Karmat. Dari sinilah cerita teror hantu yang diduga kuat adalah Nyi Kemala itu dimulai. Kembali ke kejadian kebakaran di rumah Nyi Kemala. Saat api mulai padam, barulah warga berani masuk ke dalam rumah itu. Benar-benar luluh lantak, seperti tidak ada yang tersisa. Warga pun mulai mencari di setiap sudut di mana Nyi Kemala. Rumahnya memang sangatlah besar dan belum ada warga yang pernah masuk sejak rumah ini berdiri. Akhirnya setelah pencarian ditemukanlah Nyi Kemala di kamarnya, mengenaskan sekali. Jasadnya sudah hangus terbakar, matanya melotot, mulutnya terbuka, dan mirisnya lagi. Dia terbakar dalam keadaan menggenggam gentong. Di tangan kanan dan kirinya, yang mana gentong itu masing-masing berisikan uang dan perhiasan. Warga cuma bisa mengelus dada. Seandainya dia tidak memikirkan hartanya, mungkin dia masih bisa selamat. Pasalnya jendela kamar itu terbuka lebar. Kalau saja Nyi Kemala lompat, mungkin masih bisa selamat dari kebakaran itu. Tapi apakah itu penyebabnya, warga juga tidak tahu pasti. Awalnya entah baik atau tidak,
Kematian Nyi Kemala tentu membuat banyak orang beruntung, terutama para peminjamnya. Karena dengan kematiannya mungkin mereka tidak perlu mengembalikan uang yang dipinjamnya. Tapi kenyataannya tidak begitu. Sejak kematian Nyi Kemala, banyak warga yang mengaku didatangi oleh sosok seperti Nyi Kemala. Rata-rata, orang yang mengaku didatangi adalah orang yang masih mempunyai hutang dengan Nyi Kemala. Tapi sepertinya sosok yang diduga adalah Nyi Kemala itu bukan datang untuk menagih hutang. Mungkin lebih ke permintaan maaf, karena setiap datang, sosok itu hanya menangis. Kadang juga hantu Nyi Kemala itu berjalan sambil menangis mengelilingi desa. Dengan kebaya hijau, rambut terurai, wajahnya gosong dan jalannya pincang. Konon sampai sekarang, di malam-malam tertentu hantu Nyi Kemala ini masih sering terlihat berjalan keliling desa. Nyi Kemala ini sepertinya tidak punya kerabat. Itu dibuktikan karena tidak ada ahli waris dari rumah itu. Alhasil, rumah itu terbengkalai, tidak berupa, tapi konon sosok yang diduga adalah Nyi Kemala masih sering terlihat mondar-mandir di rumah itu. Tahun berlalu, setelah puluhan tahun terbengkalai. Sekitar tahun 90-an, rumah Nyi Kemala ini sempat diklaim oleh pemerintah dan dibangun menjadi KUD, Koperasi Unit Desa. Dan entah kenapa KUD ini ditutup tahun 1998-an. Sampai di tahun 2000, bangunan ini dibeli oleh seseorang dan dijadikan tempat penggilingan padi sampai sekarang. Dan katanya, hantu Nyi Kemala menjadi penunggu di tempat penggilingan padi ini. Kerap juga bersuara dan menampakkan diri. Dan kali ini kesaksian dari seseorang yang beliau adalah penjaga yang sering tidur di tempat penggilingan padi ini. Sebut saja namanya Mas Sutikno. Namaku Sutikno, umurku sekarang 30 tahun. Sejak aku kecil memang KUD ini bekas rumah Nyi Kemala dikenal angker. Itu cerita turun-temurun dari warga desa dari zaman kakek nenekku. Aku pikir awalnya hanya untuk menakut-nakuti anak kecil saja. Seingatku, KUD ini ditutup pasca reformasi sekitar tahun 98-99. Dan sekitar tahun 2000-an, bekas KUD ini dibeli oleh sebut saja Pak Haji dan dijadikan selepan, tempat penggilingan padi. Dulu aku tidak begitu ingin tahu dan peduli tentang urban legend Nyi Kemala ini. Karena dari SD sampai SMP aku di pesantren. Jadi kurang begitu update tentang apa-apa yang terjadi di desa. Setelah aku lulus SMP, aku tidak melanjutkan sekolah lagi dan pulang ke desa. Sekitar tahun 2005, aku kerja di tempat penggilingan Pak Haji ini. Awalnya sih banyak yang bilang, di situ angker lah, gimana lah. Karena memang katanya tidak ada yang betah. Hampir setiap tahun selalu gonta-ganti penjaga. Awalnya aku sempat ragu. Tapi aku agak gengsi soalnya aku lulusan pesantren. Masa takut sama yang gituan. Lagi pula ijazahku juga cuma SMP. Kerjanya juga tidak berat. Pagi bantuin giling padi dan malamnya jaga tempat itu. Tidur di situ. Bekerjalah aku di selepan itu. Tapi baru di hari atau malam pertama aku di situ, aku bermimpi didatangi oleh sesosok wanita berkebaya dengan wajah yang kehitam-hitaman dan kulitnya yang terkelupas. Dalam mimpi itu, sosok itu tidak berbicara, hanya menangis, merintih seperti kesakitan. Saat bangun di pagi hari, aku berpikir, kenapa mimpi ini seperti nyata? Dan aku benar-benar bisa mengingatnya dengan gamblang. Apakah ini Nyi Kemala itu? Tapi aku mencoba menepisnya. Mungkin ini hanya bunga tidur. Aku pun mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya, tapi entah kenapa, semakin aku mencoba tidak memikirkannya, semakin aku kepikiran. Ada sedikit rasa takut, tapi aku terus mencoba melawannya. Di malam kedua, aku mencoba untuk tidur. Walaupun jujur masih kepikiran tentang mimpi semalam. Sambil mendengarkan radio, aku pun tertidur. Tapi tengah malam aku terbangun seperti mendengar suara orang menyapu. Di depan, di tempat yang biasanya untuk menjemur gabah atau padi. Di situ aku berpikir kalau itu suara radio. Aku pun mematikan radio dan melanjutkan tidur lagi.
Tapi belum sampai aku benar-benar tertidur atau dalam keadaan setengah tidur, suara itu muncul lagi. Suara sapu lidi yang bergesekan dengan lantai cor. Ternyata itu bukan suara radio. Suaranya jelas sekali, karena hanya tersekat oleh dinding papan untuk meyakinkan bahwa suara itu memang ada. Aku sampai duduk dan menempelkan telingaku ke sekat papan itu. Dan benar, memang suara itu memang benar-benar ada. Bulu kuduku mulai berdiri. Sebenarnya ada jendela di situ, tapi entah kenapa malam itu aku terlalu takut untuk mengintipnya. Aku mendengarkan lagi dengan lebih seksama. Suara itu seakan semakin mendekat ke telingaku yang masih sedikit menempel di papan. Dan beberapa saat kemudian, suara itu seperti menjauh dan menghilang. Aku dengarkan lagi dengan seksama, dan memang suara itu sudah hilang. Tapi belum sempat aku menjauhkan daun telingaku, tiba-tiba ada suara. Berbisik tapi sangat jelas. Seperti tertawa tapi dengan nada berbisik. Mungkin karena memang suasananya hening membuat suara berbisik itu terdengar jelas. Seketika aku merinding sekujur badan. Aku pun melompat ke ranjang dan menutupi diri dengan selimut sambil baca-baca doa. Jujur, aku sangat ketakutan waktu itu. Sambil mengintip lewat selimut, aku ingin memastikan ini jam berapa. Ternyata jam menunjukkan pukul 3 dini hari, membuat aku semakin takut. Akhirnya aku menutupi diri dengan selimut hingga azan subuh berkumandang. Jujur aku sangat takut karena seumur-umur baru pertama kali mengalami hal seperti itu. Keesokan harinya aku tidak berhenti mengingat kejadian itu. Dan ketika jam makan, aku pulang ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada ibuku. Aku ingin berhenti dari pekerjaan, tapi ibuku melarangnya. Mengingat zaman itu memang susah mencari pekerjaan, apalagi aku yang ijazahnya cuma SMP. Aku pun mengikuti omongan ibuku, mencoba memberanikan diri. Singkat cerita, di malam ketiga, gangguan itu muncul lagi tapi dalam bentuk lain. Pola gangguannya hampir persis seperti sebelumnya, yaitu selalu membangunkanku di tengah malam. Jadi, malam itu aku terbangun mendengar suara berisik di dalam gudang yang berada persis di samping kamar. Aku kira tikus yang mengerat gabah. Aku pun bergegas untuk mengeceknya. Tapi ketika sampai di depan pintu, perasaanku mulai bergejolak. Sepertinya bukan tikus. Suaranya terlalu lembut dan teratur. Tapi aku jadi sangat penasaran. Aku mengambil senter dan membuka pintu itu perlahan. Ketika pintu baru setengah terbuka, aku arahkan senterku ke sudut yang menurutku adalah sumber suara. Dan astagfirullahaladzim, aku terkejut. Tepat di ujung yang aku soroti terlihat jelas sosok wanita berbaju kebaya merah lusuh dengan rambut yang terurai, sedang memainkan gabah dengan tangannya. Seketika itu tubuhku tidak bisa bergerak, lidah seperti keluh tidak bisa berucap apalagi berteriak. Sosok itu membungkuk, tidak terlihat wajahnya, tapi tangannya terlihat besar dan berkuku panjang. Aku terus beristighfar di dalam hati, tapi perlahan sosok itu mulai mendongakkan kepalanya pelan-pelan dan tubuhku masih tidak bisa digerakkan. Sampai perlahan wajahnya mulai terlihat semakin jelas, semakin jelas. Dan benar saja, sosok itu persis seperti yang mendatangiku dalam mimpi tempo hari. Sosok itu perlahan mulai menatapku dan tersenyum menyeringai dengan sorotan lampu senterku tepat di wajahnya, seperti tembus. Tapi wajah itu tetaplah terlihat jelas. Aku terus berdoa dalam hati, tapi tetap saja tubuh ini sulit bergerak. Sosok itu perlahan berdiri sambil menatapku berdiri, kemudian terbang dan menghilang. Baru setelah itu tubuhku bisa bergerak. Langsung aku membanting pintu dan menelungkup di kasur. Aku masih berdoa, terus berdoa dan menangis. Sungguh itu ketakutan yang luar biasa. Keesokan harinya aku pulang ke rumah dengan demam tinggi. Aku bercerita lagi dengan ibuku
Tapi tetap saja ibuku memohon agar aku tidak berhenti bekerja di situ. Yang pada akhirnya tetap aku menuruti kemauan ibu. Tapi dengan syarat aku mau bekerja pada siang hari saja. Kalau malam aku tidak tidur di situ. Ibu pun sepakat. Aku izin Pak Haji yang mana beliau adalah yang punya tempat penggilingan itu. Aku mencari 1000 alasan selain kejadian menyeramkan itu. Karena Pak Haji adalah orang yang sangat tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Tapi alhamdulillah, Pak Haji mengizinkan aku bekerja pada siang hari saja, walaupun itu akan mengurangi pendapatanku. Tapi paling tidak, aku masih punya pekerjaan. Dan alhamdulillah, pekerjaan itu masih bertahan sampai sekarang, dan aku tidak diganggu lagi oleh hantu yang diduga adalah Nyi Kemala itu.